Shalom Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Kiranya Allah sumber pengharapan senantiasa memenuhi kita dengan sukacita dan damai sejahtera. Berikut ini adalah di kegiatan gereja kita. Saat ini GBI MMTC, Antares dan Grand Menteng membuka Shalom Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Kiranya Allah sumber pengharapan senantiasa memenuhi kita dengan sukacita dan damai sejahtera. Berikut ini adalah informasi kegiatan gereja kita. Saat ini GBI MMTC, Antares dan Grand Menteng membuka layanan call center bagi Bapak Ibu Saudara. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan layanan doa, kunjungan, serta informasi, dapat menghubungi nomor telepon ataupun WhatsApp daripada call center gereja kita di nomor 0811 655 5839. Masih dibuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, bahkan juga persembahan untuk pembangunan gereja kita. Dan Bapak Ibu dapat memberikannya di rekening Bank BCA di nomor 0352962871 dan juga di Bank BTN 00445 015000145559. Sehubungan dengan adanya instruksi pemerintah untuk kita masih tetap di rumah saja, maka ibadah gereja kita masih juga dilakukan di rumah masing-masing secara online. Untuk itu Bapak Ibu dapat mengakses ibadah Mesbah Keluarga melalui YouTube, Facebook, kemudian Instagram. Demikianlah warta sepekan gereja kita. Tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah saja. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Selamat malam. Saya percaya setiap kita yang ada di rumah semua dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Kita percaya berkat Tuhan terus ada dalam setiap kehidupan kita. Malam hari ini kembali saya mengundang setiap kita untuk boleh bergabung menikmati hadirat Tuhan pada malam hari ini. Yang rindu beribadah, saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama dan kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini dengan sukacita. Karena Allah Roh Kudus telah dicurahkan bagi setiap kita. Haleluya. Yeah. Namanya Tuhanku benar yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Bersama-sama, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala ada kuasa. Yeah. Sama-sama tepuk tangan bagi Allah kita. Namanya Tuhanku menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Amin. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Amin. Sama-sama katakan, Engkau yang
kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa Tuhan, Engkau yang berkuasa, amin. Dalam segala ada kuasa dalam nama Yesusku. Yuk sama-sama katakan, nama di atas segala nama, nama Yesus, nama yang telah membebaskan. Benar ya Tuhan, segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan, nama Yesus, nama di atas segala nama, nama yang membebaskanku, nama yang telah membebaskanku. Katakan dengan iman sama-sama. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja, termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selama-lamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Sekali lagi sama-sama, Bapak Ibu yang ada di rumah, angkat tanganmu. Nama di atas segala nama Yesus, nama yang telah membebaskanku. Amin. Katakan, segala kuasa tunduk pada nama Yesus, nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan, nama Yesusku. Nama yang telah membebaskanku. Katakan, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, katakan, di bumi termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa Tuhan, berkuasa di dalam segala ada kuasa dalam. Lebih lagi, Engkau yang termulia, termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa, berkuasa di dalam segala ada kuasa, Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku, ada kuasa dalam nama Yesusku. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita, sebab ada kuasa di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. 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 Sebab ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Jiwa kami haus, jiwa kami rindu akan curahan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Seperti tanah yang kering yang merindukan air,
Demikian hati kami merindukan Engkau ya Tuhan. Penuhi dan urapi kami dimanapun setiap kami berada Tuhan. Bila kami boleh merasakan kehadiran-Mu, jamahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Seperti rusa rindu sungai-Mu, begitulah jiwaku, ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan baru. Mari dengan segenap hati bersama-sama kita angkat pujian ini. Seperti rusa rindu sungai-Mu, begitulah jiwaku, ya Roh Kudus penuhi aku dengan urapan baru. Penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah dengan segenap hati angkat pujian ini. Seperti rusa rindu sungai-Mu, demikian jiwa kami Tuhan. Itulah jiwaku, ya Roh Kudus penuhi aku. Yes Lord. Dengan urapan, katakan penuhiku. Yes, penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku Tuhan, urapiku dengan minyak-Ku, penuhi kami. Dengan hadirat-Mu, urapiku dengan minyak-Ku. Lebih sungguh lagi, penuhi kami, ya Roh Kudus dengan hadirat-Mu, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Mari buka kedua tanganmu, katakan penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku dengan minyak-Ku, penuhi kami ya Roh Mari lebih sungguh lagi, katakan penuhi. Urapanmu mengalir
mengalir atas setiap kami ya Tuhan. Urapan-Mu mengalir. Penuhi kami Roh Kudus dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, biarlah mata hati kita tertuju hanya kepada Tuhan malam hari ini. Terima dengan iman urapan Tuhan saat kita menyembah, saat kita bernyanyi. Oh, Rabaya Syandara sekali lagi dengan iman penuhi kami. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus. Benar Tuhan, dengan minyak kudus-Mu. Dengan minyak kudus-Mu. Dengan minyak kudus-Mu. Dengan minyak kudus-Mu. Penuhi kami dengan minyak kudus-Mu ya Tuhan. Penuhi kami dengan urapan-Mu ya Tuhan.
malam ini Tuhan, kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Buat jemaat-Mu yang ada di MNC dan pengerja-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada mereka. Engkau memberikan perlindungan bagi mereka Bapa. Biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita yang daripada Tuhan tetap mengalir bagi mereka, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, dimanapun mereka mengikuti ibadah Tuhan, kami percaya Engkau hadir bersama mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Penuhi mereka dengan kuasa-Mu Bapa. Urapi mereka Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, Engkau senantiasa memberikan kerinduan bagi mereka, untuk tetap mereka bersekutu kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jauhkan mereka dari sakit penyakit Tuhan Yesus. Berikan kesehatan yang sempurna bagi mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah kami, Allah yang ajaib, yang senantiasa memberkati mereka Bapa. Berkat-berkat lewat usaha pekerjaan, bahkan Tuhan lewat pelayanan mereka. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa pakai dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Allah kami dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Haleluya, haleluya. Bapak terima kasih, kami bersyukur terus Tuhan sampai dengan malam hari ini. Kalau Tuhan terus masih mengasihi kami, Tuhan terus menyertai kehidupan perjalanan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau mengangkat doa kami buat gereja-Mu yang ada di Antares ya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh pengerja-pengerja-Mu yang ada di Antares dan seluruh jemaat Tuhan. Dimanapun mereka berada pada saat malam hari ini Tuhan, apapun menjadi kegiatan dan aktivitas mereka, Bapak kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan menyertai kehidupan mereka. Dalam kondisi apapun sekarang ini Tuhan, umat-Mu, pengerja-Mu yang ada di Antares ya Tuhan, kami berdoa Roh Kudus yang memberikan kekuatan bagi mereka, Roh Kudus yang memberikan penghiburan bagi mereka ya Tuhan. Di saat mereka mengalami kesusahan pada saat ini Tuhan, kami percaya Roh Kudus yang memberikan penghiburan bagi setiap umat-Mu yang ada di Antares Tuhan. Buat seluruh pengerja-pengerja-Mu yang ada di Antares ya Tuhan, mari Tuhan Engkau satukan hati kami, para pengerja-Mu, umat-Mu yang ada di Antares ya Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus yang memberikan penghiburan bagi setiap kami, bagi keluarga lepas keluarga, FA yang ada di Antares ya Tuhan. Mari Tuhan yang menjagai kehidupan mereka, Roh Kudus yang membentengi kehidupan mereka ya Tuhan. Di masa sulit pada saat ini Tuhan, kami percaya Roh Kudus yang memberikan kekuatan, Roh Kudus yang menopang, Roh Kudus yang menghibur setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Roh Kudus memberikan kekuatan terus bagi jemaat-Mu. Mereka tidak lemah tetapi mereka dikuatkan. Oleh karena Roh Kudus ada menyertai kehidupan umat-Mu yang ada di Antares. Roh Tuhan ada menyala-nyala bagi setiap umat-Mu yang ada di Antares ya Tuhan. Mereka tidak akan pergi kemana-mana Tuhan, tetapi mereka hanya pergi percaya kepada Tuhan. Mereka percaya kepada Roh Kudus.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kali lagi kami berdoa ya Tuhan, Roh Kudus yang memberikan kekuatan bagi umat-Mu yang ada di gereja-Mu Tuhan, Gebi Antares. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Sandi, haleluya, hinama sandi, hora baba bala basandara la 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 bala 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 bala, hira la 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 basandara la 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 la. Tuhan, kami berdoa buat gereja-Mu GBI Grand Menteng ya Tuhan. Hari ini ya Tuhan, terima kasih buat perlindungan-Mu, terima kasih buat pertolongan-Mu buat gereja-Mu ya Tuhan. Hari ini ya Tuhan, di mana Tuhan sedang mencurahkan Roh-Mu yang kudus kepada setiap kami, yang kami rindukan buat gereja-Mu GBI Grand Menteng ya Tuhan. Lawat gereja-Mu, lawat gereja-Mu, curahkan Roh-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya curahan Roh Kudus-Mu yang membuat gereja-Mu berbuah, berbuah, berbuah ya Tuhan. Oh, rabatakana kami berdoa ya Tuhan buat ibadah-ibadah-Mu di GBI Grand Menteng ya Tuhan. Kalau Tuhan selama ini melawat gereja-Mu, teruskan lawat gereja-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah api Tuhan terus menyala di GBI Grand Menteng. Di dalam nama Yesus, biarlah persembahan yang kami naikkan di ibadah kami gereja Grand Menteng ya Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani di GBI Grand Menteng ya Tuhan. Berkati pemimpin kami, Bapak Pendeta Sangat Sembiring ya Tuhan. Curahkan Roh-Mu lebih lagi buat hamba-Mu. Biarlah kuasa-Mu Kau taruhkan bagi hamba-Mu ya Tuhan. Hikmat-Mu, pewahyuan-Mu turun buat hamba-Mu dalam nama Yesus. Berkati istri, anak, menantu bahkan cucu daripada hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkati seluruh diaken-diakones, guru-guru sekolah minggu, multimedia, dan seluruh hamba-hamba-Mu yang boleh ambil bagian di pelayanan GBI Grand Menteng ya Tuhan. Biarlah api-Mu terus membakar setiap kami, sehingga kami boleh melayani dengan roh yang takut akan Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah jemaat-Mu seluruh Kau berkati. Jika ada ya Tuhan, jemaat-Mu yang terdampak dari pandemi COVID-19 ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, kiranya Kau menolong setiap kami ya Tuhan. Dan kami percaya Allah kami cukup mencukupkan segala kebutuhan yang kami perlukan ya Tuhan. Menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat tempat kami boleh beribadah. Kiranya Kau menambah-nambahkan bilangan jiwa di GBI Grand Menteng ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Oh rabatakana Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Sedang Bapak Ibu semua boleh bangkit berdiri bersama-sama. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Sekali lagi katakan, kuasa-Mu mengubah hidupku.
bagi Tuhan. Kemuliaan, keagungan. Naikkan imanmu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu, nyembah. Hanya Engkau dan Tuhan. Hanya Engkau dan Tuhan. Terima pengurapan demi pengurapan. Haleluya, 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 haleluya. Katakan haleluya, 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 Jesus, haleluya, dan bersama-sama dengan kami di tempat ini. Pada saat Engkau menonton sekalipun, Tuhan ada bersama-sama dengan Engkau. Kami percaya pada saat di mana kami mengangkat tangan kami dan berbicarakan, kami menyatakan haleluya kepadamu ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau mengurapi daripada setiap yang datang kepadamu. Kami juga mengerti Tuhan pada saat di mana kami mengangkat tangan kami menyebutkan nama-Mu. Kami percaya Tuhan ada sesuatu kekuatan yang datang kepada kami dan menukarkan di mana dalam keadaan kami masalah. Engkau pindahkan masalah ini. Engkau limpahkan sukacita di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami amat sangat percaya Tuhan pada saat di mana kami menyembah dalam nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sebagaimana buktinya Tuhan 2000 tahun yang lalu. Semua orang berkata Engkau mati di kayu salib. Dan hari yang ketiga Engkau membuktikan Engkau bangkit kembali. Pada saat Engkau terangkat sekalipun Engkau mengatakan kepada murid-muridnya untuk menunggu dan akan tercurah Roh Kudus ya Tuhan. Kami menyembah kepada Allah yang kami bangga, yang tidak pernah meninggalkan umatnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami berbicara tentang keagungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, dan keesokan harinya itu adalah hari tepatnya pencurahan Roh Kudus ya Tuhan. Kami tahu mujizat demi mujizat itu pasti terjadi di dalam keluarga kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu.
Ajarkan kami pada malam hari ini untuk mempersiapkan daripada diri kami keesokan harinya untuk menyambut pencurahan-Mu yang luar biasa, di mana kami setiap yang lama diperbaharui, yang sudah baru akan diperbaharui lagi. Segala sesuatunya tidak ada yang lama, tetapi urapan baru selalu terjadi bagi orang-orang yang percaya kepadanya ya Tuhan. Terima kasih, itulah Engkau Tuhan, itulah Tuhan yang kami sembah. Ajarkan kami Tuhan, biarlah kami meletakkan hati yang terendah sekalipun. Berbicaralah kepada kami dengan telinga kami sudah siap mendengar, dan hati yang menanti Engkau yang membentuknya. Urapi hamba-Mu yang berbicara Tuhan. Biarlah segala sesuatunya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah yang menuntun. Mari kita sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Dalam waktu 20 menit ini saya akan membicarakan beberapa poin secara singkat di tempat ini. Mari kita buka saja di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26. Yohanes 14 ayat yang ke-26, beginilah firman Tuhan. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Haleluya. Nah saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana kita bicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah satu pribadi yang sangat amat luar biasa. Dan di dalam Roh Kudus itu kita juga bicara, Roh Kudus itu memiliki daripada peran sebagaimana comforter ataupun penghibur, penolong ataupun helper kita sebutkan. Dan kemudian Roh Kudus itu juga adalah pembela daripada kita. Dan kemudian Roh Kudus itu adalah penasehat. Itulah yang terkandung di dalam bahasa aslinya. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, tetapi di dalam Yohanes 14 ayat yang 26 di situ dikatakan, Roh, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus itu akan mengajarkan kepada saudara dan saya. Saya percaya di dalam kehidupan ini tidak ada satu orang pun yang bisa pintar, tidak ada satu orang pun yang bisa hebat kalau tidak diajar. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita mau naik ke satu kelas sekalipun, kita harus menerima pengajaran yang benar. Dan kemudian bagaimana pengajaran-pengajaran yang diberikan di dalam gereja, itu juga kita harus belajar daripada Alkitab. Sehingga apa yang terjadi setelah kita tahu Alkitab, kita tahu pengajaran yang datang daripada Tuhan, dan kita tahu yang asli dan yang palsu. Itu yang terjadi. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus juga adalah pengajar buat kita. Segala sesuatu saudara dan saya itu perlu diajar. Nah, Yesus pernah berkata di dalam Matius 5 ayat yang kedua. Di situ dikatakan, maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, ini adalah berbicara tentang 9 ucapan bahagia. Nah, apa yang diajarkan oleh Yesus? Nah, coba lihat, paparkan satu persatu. Kita lihat, mulai ayat yang ketiga. Di situ dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Ayat yang keempat. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Dan kemudian selanjutnya, coba di ayat yang coba selanjutnya. Ada satu lagi. Iya, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak Allah. Berikutnya. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Terus, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Yang berikutnya, sekali lagi. Yang 12, ya. Nah, yang ini berkata apa? Di ayat yang ke-12 berbicara, bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu.
9 daripada ucapan bahagia pada masa itu, pada zaman itu. Dan kemudian di ayat yang ke-12 itu diberitahukan, ditutup dengan kalau Anda itu menderita, kalau Anda itu ada segala sesuatu kepahitan, kalau saudara itu dianiaya dan terus, maka apa yang dikatakan? Bersukacitalah dan berbahagialah. Karena apa? Upah yang ada di surga sedang menunggu saudara di tempat ini. Itu yang terjadi. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, itulah pengajaran daripada Yesus. Tetapi saya ingin berkata satu hal. Bagaimana dengan orang Farisi dan orang ahli-ahli Taurat itu? Mereka sengaja jumpa dengan Yesus dan kemudian menabrakkan adat istiadat mereka dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, mari kita lihat dulu. Di dalam Markus 7 ayat yang ke-5 sampai dengan 8 saya akan bacakan dulu. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ayat yang ke-7, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ayat yang ke-8, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Ini berbicara bagaimana murid daripada Yesus itu tidak mencuci tangan dan kemudian makan. Itu yang terjadi. Dan kemudian orang-orang ahli Farisi, ahli Taurat itu berbicara begitu. Dia menabrakkan karena tradisi itu harus istiadat, adat istiadat mereka itu harus cuci tangan. Nah itu adalah sesuatu yang baik. Itu adalah sesuatu yang dimana kita saat ini juga masih banyak yang cuci tangan. Dan itu satu yang menjadi satu keharusan untuk masa-masa di new normal ini. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi apa yang menjadi salah? Kalau cuci tangan, apakah itu salah? Saya berkata itu tidak salah. Perhatikan, saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, ini menjadi satu adat istiadat daripada mereka. Sehingga mereka berkata, begitu murid daripada Yesus itu tidak cuci makan dan makan, mereka anggap itu adalah najis. Dan itu yang diangkat oleh mereka sebagai adat istiadat untuk berbicara kepada Yesus. Kalau Yesus tidak bisa menjawab, maka adat istiadat akan menvonis daripada Yesus itu. Itu yang terjadi. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Tapi apa yang dimaksudkan oleh Tuhan? Ada kalanya orang-orang yang tidak mau diajar itu selalu tidak bisa mengerti. Puji Tuhan, daripada kejadian ini sengaja Tuhan izinkan bahwa murid daripada Yesus itu tidak membersihkan tangannya lalu makan. Lalu ada orang komplain, yaitu ahli Taurat, orang Farisi komplain. Waktu mereka itu mulai komplain, apa yang terjadi? Tuhan punya kesempatan untuk membicarakan ini. Tuhan punya kesempatan pada saat mereka ribut sekalipun. Tuhan punya kesempatan untuk membicarakan kesalahan mereka. Itu jauh lebih mudah daripada membicarakan kesalahan mereka tanpa ada sesuatu yang terjadi. Sesuatu yang mencuat terlebih dahulu. Saudara, mereka itu lebih bersisi kuku. Adat istiadat harus dipertahankan dan dijunjung yang tertinggi. Sedangkan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan, apa yang diajarkan oleh Tuhan, itu tidak mereka tinggikan. Mereka menganggap adat istiadat lebih tinggi daripada firman Allah. Itu yang terjadi. Itu yang Tuhan mau bicarakan. Sehingga apa yang diajarkan oleh firman Tuhan itu tidak menjadi kepentingan yang terpenting, tetapi adat istiadat yang terpenting dalam kehidupan mereka. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Firman Tuhan tidak bisa dan tidak mau diterima oleh mereka. Firman Tuhan adalah satu garis daripada satu gap, satu batas. Dan firman Tuhan tidak bisa menjamah mereka. Karena apa? Adat istiadat mereka jauh lebih kuat. Itu yang terjadi. Hati mereka terkunci. Mereka merasakan itu adalah yang paling pintar. Saudara ini dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Orang-orang yang merasakan dirinya paling pintar, paling tahu itu memang sulit sekali diajar. Saya percaya yang dengar daripada firman Tuhan ini tidak ada satupun yang paling pintar.
Tetapi orang yang paling mencintai Tuhan itu terjadi di tempat ini. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa mereka itu bisa terjadi orang Farisi? Karena saya ingin memberitahukan. Mereka merasa itu adat istiadat yang sudah tinggi. Mereka merasakan mereka itu bisa memprotek adat istiadat. Dan mereka itu jadi sombong. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, perhatikan baik. Orang-orang yang sombong itu sulit untuk diajar. Orang-orang yang sombong itu sulit untuk mendapatkan pengajaran. Saudara, mari kita bukan orang yang demikian. Kita adalah orang yang mementingkan. Kita adalah orang yang meninggikan Tuhan Yesus yang terlebih dahulu. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, saya akan tutup. Bukankah sudah dikatakan, Dialah, yaitu apa? Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26 di situ dikatakan, waktu dia mengajar dan kemudian apalagi yang terjadi, akan mengingatkan kamu. Perhatikan satu kata, mengingatkan kamu. Mengingatkan kamu itu bukan artinya Tuhan langsung berkata, kamu ingat ya. Bukan begitu. Bukan berkata, kamu itu ingat ya. Bukan begitu. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, perhatikan baik-baik. Karena ini adalah kunci. Yang dikatakan mengingatkan itu adalah dari diri Anda, ingat dengan sendirinya. Ingat dengan sendirinya apa yang baik yang harus kita lakukan. Itu yang terjadi. Lalu bagaimana ingat yang terbaik yang harus kita lakukan? Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, yang dikatakan apa? Kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saya ingin berkata, jangan pernah jauh daripada firman Tuhan. Jangan pernah mengabaikan firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Karena di firman Tuhan itu adalah ajaran. Firman Tuhan itu adalah teguran. Firman Tuhan itu adalah way out. Solusi untuk keluar. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Waktu dimana kita begitu ada masalah. Kita itu dalam keadaan buntu. Kita ingat diri kita. Karena apa? Jawabannya sudah ada di dalam kehidupan kita. Karena di dalam diri kita, kita adalah bait Allah. Dan Tuhan ada bersama dengan kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Jangan pernah sombong. Jangan pernah tinggi hati. Selalu minta pengajaran Tuhan. Amin. Dan waktu pengajaran Tuhan kita terima. Dan terus menerus kita terima. Kita pasti akan ingat untuk melakukan yang baik. Yang percaya katakan amin. Haleluya, Jesus. Haleluya. 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 Mari kita semua tutup mata. Roh Kudus hadir, peranannya adalah mengajar. Izinkan hidup kita selalu diajarkan oleh firman Tuhan. Izinkan hati kita tersungkur di hadapan Tuhan. Sehingga apa yang menjadi firman Tuhan ada yang kita dengar, itu menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang sombong itu adalah orang-orang menolak daripada firman. Biarlah pada saat firman Tuhan itu masuk dalam kehidupan kita, satu waktu Ia akan mengingatkan kita apa yang harus kita kerjakan. Terima kasih Tuhan. Kiranya setiap yang mendengar, menerima,
Setiap yang menerima menjadi pelaku firman Tuhan. Sehingga mujizat demi mujizat terjadi di dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Terima kasih Tuhan, dan buka kedua tanganmu. Tuhan terima kasih yang telah berbicara kepada kami. Kekasih-kekasih Yesus, terimalah berkat perlindungan anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, dan kasih sayang daripada anak yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus, mulai malam hari ini hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati, mari kita sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kemuliaan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesus. Curahkanlah berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, lebih lagi curahkanlah, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidup, curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Haleluya. Saya ucapkan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.